Biarkan saya memberitahu Anda tentang suatu masalah. Ini mungkin membuat Anda merasa lebih baik tentang apa yang Anda lakukan dengan uang Anda, dan tidak terlalu menghakimi tentang apa yang dilakukan orang lain dengan uang mereka. Orang-orang melakukan beberapa hal gila dengan uang, tapi tidak ada yang gila. Begini masalahnya, orang-orang dari generasi yang berbeda dibesarkan oleh orang tua yang berbeda, yang memperoleh pendapatan yang berbeda, dan memiliki nilai yang berbeda di berbagai belahan dunia, lahir dalam ekonomi yang berbeda, mengalami pasar kerja yang berbeda dengan insentif yang berbeda, dan tingkat keberuntungan yang berbeda. Belajar, sangat berbeda pelajaran. Setiap orang memiliki pengalaman unik mereka sendiri tentang bagaimana dunia bekerja. Dan apa yang Anda alami lebih menarik daripada apa yang Anda pelajari dari tangan kedua. Jadi kita semua, Anda, saya, semua orang menjalani kehidupan yang berlabuh pada serangkaian pandangan tentang cara kerja uang yang sangat bervariasi dari orang ke orang. Apa yang tampak gila bagi Anda mungkin masuk akal bagi saya. Orang yang tumbuh dalam kemiskinan berpikir tentang risiko dan imbalan dengan cara yang tidak dapat dipahami oleh anak seorang bankir kaya jika dia mencobanya. Orang yang tumbuh saat inflasi tinggi mengalami sesuatu yang tidak pernah dialami oleh orang yang tumbuh dengan harga stabil. Pialang saham yang kehilangan segalanya selama depresi hebat mengalami sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh pekerja teknologi yang menikmati kejayaan akhir tahun 90-90-an. Orang Australia Fana belum pernah melihat resesi dalam 30 tahun, telah mengalami sesuatu yang tidak pernah dialami orang Amerika. Terus-menerus. Datar pengalaman tidak ada habisnya. Anda tahu hal-hal tentang uang yang saya tidak, dan sebaliknya. Anda menjalani hidup dengan keyakinan, tujuan, dan ramalan yang berbeda daripada saya. Itu bukan karena salah satu dari kita lebih pintar dari yang lain, atau lebih baik informasi. Itu karena kami memiliki kehidupan yang berbeda, yang dibentuk oleh pengalaman yang berbeda, dan sama-sama persuasif. Pengalaman pribadi Anda dengan uang mungkin membentuk 0,0000001% dari apa yang terjadi di dunia. Tetapi mungkin 80% dari cara Anda berpikir dunia bekerja. Jadi orang yang sama-sama pintar bisa tidak setuju tentang bagaimana dan mengapa reses terjadi, bagaimana Anda harus menginvestasikan uang Anda, apa yang harus Anda prioritaskan, seberapa besar risiko yang harus Anda ambil, dan seterusnya. Sesuatu yang tidak dimiliki lawan utamanya, Hubert Humphrey. Tantangan bagi kami adalah bahwa tidak ada jumlah belajar atau pikiran terbuka yang dapat benar-benar menciptakan kembali kekuatan ketakutan dan ketidakpastian. Dalam bukunya tentang Amerika, tahun 1930-an, Frederick Lewis Allen menulis bahwa depresi hebat menandar jutaan orang Amerika dalam hati selama sisa hidup mereka. Tapi ada berbagai pengalaman. 25 tahun kemudian, saat dia mencalonkan diri sebagai presiden, John F. Kennedy ditanya oleh seorang reporter tentang apa yang dia ingat dari depresi. Dia berkomentar, "Safa tidak memiliki pengetahuan langsung tentang depresi. Keluarga Safa memiliki salah satu kekayaan besar dunia dan nilainya lebih dari sebelumnya. Kami memiliki rumah yang lebih besar, lebih banyak pelayan, kami lebih sering bepergian. Tentang satu-satunya hal yang saya lihat secara langsung adalah ketika ayah saya mempekerjakan beberapa tukang kebun tambahan hanya untuk memberi mereka pekerjaan agar mereka bisa makan. Saya benar-benar tidak belajar tentang depresi sampai saya membacanya di Harvard. Ini adalah poin utama dalam pemilu 1960. Bagaimana
Pikir seseorang yang tidak memahami kisah ekonomi terbesar dari generasi terakhir dapat bertanggung jawab atas ekonomi itu dalam banyak hal hanya diatasi oleh pengalaman JFK dalam Perang Dunia Kedua. Itu adalah pengalaman emosional paling luas lainnya dari generasi sebelumnya dan sesuatu yang tidak dimiliki lawan utamanya, Hubert Humphrey. Tantangan bagi kami adalah bahwa tidak ada jumlah belajar atau pikiran terbuka yang dapat benar-benar menciptakan kembali kekuatan ketakutan dan ketidakpastian. Saya dapat membaca tentang bagaimana rasanya kehilangan segalanya selama depresi hebat. Tapi saya tidak memiliki luka emosional dari mereka yang benar-benar mengalaminya. Dan orang yang menjalaninya tidak dapat memahami mengapa orang seperti saya bisa dianggap puas dengan hal-hal seperti memiliki saham. Kita melihat dunia melalui lensa yang berbeda. Spreadsheet dapat memodelkan frekuensi historis penurunan pasar saham besar. Tapi mereka tidak bisa meniru perasaan pulang ke rumah, melihat anak-anak Anda, dan bertanya-tanya apakah Anda telah membuat kesalahan yang akan berdampak pada kehidupan mereka. Mempelajari sejarah membuat Anda merasa seperti memahami sesuatu. Tetapi sampai Anda menyalaninya dan secara pribadi merasakan konsekuensinya, Anda mungkin tidak cukup memahaminya untuk mengubah perilaku Anda. Kita semua berpikir kita tahu bagaimana dunia bekerja, tapi kita semua hanya mengalami sepotong kecil itu. Seperti yang dikatakan investor Michael Batnick, beberapa pelajaran harus dialami sebelum dapat dipahami. Kita semua adalah korban dengan cara yang berbeda dari kebenaran itu. Pada tahun 2006, ekonom Ulrike Malmendier dan Stefan Nagel dari National Bureau of Economic Research menggali survei keuangan konsumen selama 50 tahun. Sebuah tinjauan mendetail tentang apa yang dilakukan orang Amerika dengan uang mereka dan karakteristik pilihan investasi yang tersedia bagi mereka pada saat itu. Secara teori, orang harus membuat keputusan investasi berdasarkan tujuan mereka. Tapi bukan itu yang dilakukan orang. Para ekonom menemukan bahwa keputusan investasi seumur hidup orang sangat bergantung pada pengalaman yang dimiliki investor di generasi mereka sendiri, terutama pengalaman di awal kehidupan dewasa mereka. Jika Anda tumbuh ketika inflasi tinggi, Anda menginvestasikan lebih sedikit uang Anda dalam obligasi di kemudian hari dibandingkan dengan mereka yang tumbuh ketika inflasi rendah. Jika Anda tumbuh ketika pasar saham kuat, Anda menginvestasikan lebih banyak uang Anda di saham di kemudian hari dibandingkan dengan mereka yang tumbuh ketika saham lemah. Para ekonom menulis, temuan kami menunjukkan bahwa kesediaan investor individu untuk menanggung risiko tergantung pada sejarah pribadi, bukan kecerdasan atau pendidikan atau kecanggihan, hanya keberuntungan bodoh tentang kapan dan di mana Anda dilahirkan. The Financial Times mewawancarai Bill Gross, manajer obligasi terkenal, pada tahun 2019. Gross mengakui bahwa dia mungkin tidak akan berada di tempatnya sekarang jika dia lahir 1 dekade lebih awal atau lebih lambat, kata artikel itu. Karier Gross hampir sama persis dengan jatuhnya generasi dalam suku bunga yang membuat harga obligasi menjadi penarik. Hal semacam itu tidak hanya memengaruhi peluang yang Anda temui. Itu mempengaruhi apa yang Anda pikirkan tentang peluang tersebut ketika mereka disajikan kepada Anda. Bagi Gross, obligasi adalah mesin.
penghasil kekayaan. Bagi generasi ayahnya yang tumbuh bersama dan mengalami inflasi yang lebih tinggi, mereka mungkin dianggap sebagai pembakar kekayaan. Perbedaan dalam cara orang mengalami uang tidaklah kecil, bahkan di antara mereka yang mungkin Anda anggap sangat mirip. Ambil saham. Jika Anda lahir pada tahun 1970, S&P 500 meningkat hampir 10 kali lipat, disesuaikan dengan inflasi selama Anda remaja dan 20-an. Itu pengembalian yang luar biasa. Jika Anda lahir pada tahun 1950, pasar benar-benar tidak ada apa-apanya di usia remaja dan usia 20-an yang disesuaikan dengan inflasi. Dua kelompok orang yang dipisahkan oleh kebetulan tahun kelahiran mereka menjalani hidup dengan pandangan yang sama sekali berbeda tentang cara kerja pasar saham atau inflasi. Jika Anda lahir di Amerika tahun 1960-an, inflasi selama masa remaja dan usia 20-an tahun-tahun Anda yang masih muda dan mudah dipengaruhi ketika Anda mengembangkan dasar pengetahuan tentang cara kerja ekonomi meningkatkan harga lebih dari 3 kali lipat. Itu banyak. Anda ingat saluran gas dan mendapatkan gaji yang membentang jauh lebih sedikit daripada yang sebelumnya. Tetapi jika Anda lahir pada tahun 1990, inflasi sangat rendah sepanjang hidup Anda, sehingga mungkin tidak pernah terlintas dalam pikiran Anda. Pengangguran nasional Amerika pada November 2009 adalah sekitar 10%. Tetapi, tingkat pengangguran untuk pria Afrika Amerika berusia 16 hingga 19 tahun tanpa ijazah sekolah menengah adalah 49%. Untuk wanita Kaukasia di atas usia 45 dengan gelar sarjana, itu adalah 4%. Pasar saham lokal di Jerman dan Jepang dihancurkan selama Perang Dunia II. Seluruh wilayah dibom. Pada akhir perang, pertanian Jerman hanya menghasilkan makanan yang cukup untuk memberi warga negara itu 1.000 kalori sehari. Bandingkan dengan AS, di mana pasar saham meningkat lebih dari 2 kali lipat, dari tahun 1941 sampai akhir tahun 1945. Dan ekonominya adalah yang terkuat selama hampir 2 dekade. Tidak seorang pun harus mengharapkan anggota kelompok-kelompok ini untuk menjalani sisa hidup mereka memikirkan hal yang sama tentang inflasi, atau stok pasar, atau pengangguran, atau uang pada umumnya. Tidak seorang pun harus mengharapkan mereka untuk menanggapi informasi keuangan dengan cara yang sama. Tidak seorang pun boleh berasumsi bahwa mereka dipengaruhi oleh insentif yang sama. Tidak seorang pun harus mengharapkan mereka untuk mempercayai sumber nasihat yang sama. Itulah mengapa saya kecewa dengan pemikiran banyak orang Amerika. Kami tidak memiliki peluang yang sama dengan Barat. Infrastruktur pemerintahan kita berbeda. Negara ini berbeda. Ya, pabrik adalah pekerja keras. Mungkinkah lebih baik? Ya, tetapi hanya jika Anda membandingkannya dengan pekerjaan di Amerika. Itu adalah kerja keras. Jam kerja yang panjang, upah kecil, kondisi kerja yang buruk. Tahukah Anda apa yang dilakukan bibi saya sebelum dia bekerja di salah satu pabrik ini? Dia adalah seorang pelacur. Tidak seorang pun harus mengharapkan mereka untuk menyetujui apa yang penting, apa yang berharga, apa yang mungkin terjadi selanjutnya, dan apa jalan terbaik ke depan. Pandangan mereka tentang uang terbentuk di dunia yang berbeda. Dan jika itu masalahnya, pandangan tentang uang yang menurut sekelompok orang keterlaluan dapat menjadi sangat masuk akal bagi kelompok lain. Pasar, atau pengangguran, atau uang pada umumnya. Tidak seorang pun harus mengharapkan mereka untuk menanggapi informasi keuangan dengan cara yang sama. Tidak seorang pun boleh berasumsi bahwa mereka dipengaruhi oleh insentif yang sama. Beberapa tahun yang lalu, The New York Times membuat cerita tentang kondisi kerja Foxconn.
produsen elektronik besar Taiwan. Kondisinya seringkali mengerikan. Pembaca benar-benar kesal. Namun tanggapan yang menarik terhadap cerita tersebut datang dari keponakan seorang pekerja Cina yang menulis di bagian komentar. Bibi saya bekerja beberapa tahun di tempat yang oleh orang Amerika disebut toko keringat. Itu adalah kerja keras, jam kerja yang panjang, upah kecil, kondisi kerja yang buruk. Tahukah Anda apa yang dilakukan bibi saya sebelum dia bekerja di salah satu pabrik ini? Dia adalah seorang pelacur. Tidak seorang pun harus mengharapkan mereka untuk menyetujui apa yang penting, apa yang berharga, apa yang mungkin terjadi selanjutnya, dan apa jalan terbaik ke depan. Gagasan bekerja di toko keringat dibandingkan dengan gaya hidup lama adalah peningkatan menurut saya. Saya tahu bahwa bibi saya lebih suka dieksploitasi oleh bos kapitalis jahat untuk beberapa dolar daripada tubuhnya dieksploitasi oleh beberapa pria untuk uang. Itulah mengapa saya kecewa dengan pemikiran banyak orang Amerika. Kami tidak memiliki peluang yang sama dengan Barat. Infrastruktur pemerintahan kita berbeda. Negara ini berbeda. Ya, pabrik adalah pekerja keras. Mungkinkah lebih baik? Ya, tetapi hanya jika Anda membandingkannya dengan pekerjaan di Amerika. Saya tidak tahu harus bagaimana dengan ini. Sebagian diriku ingin berdebat dengan sengit. Sebagian diriku ingin mengerti. Tapi kebanyakan itu adalah contoh bagaimana pengalaman yang berbeda dapat menyebabkan pandangan yang sangat berbeda dalam topik yang satu. Sisi secara intuitif berpikir harus hitam dan putih. Setiap keputusan yang dibuat orang dengan uang dibenarkan dengan mengambil informasi yang mereka miliki saat ini dan memasukkannya ke dalam model mental unik mereka tentang bagaimana dunia bekerja. Orang-orang itu bisa salah informasi. Mereka dapat memiliki informasi yang tidak lengkap. Mereka bisa buruk dalam matematika. Mereka dapat dibujuk oleh pemasaran yang busuk. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka dapat salah menilai konsekuensi dari tindakan mereka. Oh, bisakah mereka? Tetapi setiap keputusan keuangan yang dibuat seseorang masuk akal bagi mereka pada saat itu dan mencentang kotak yang perlu mereka periksa. Mereka menceritakan kepada diri mereka sendiri sebuah cerita tentang apa yang mereka lakukan dan mengapa mereka melakukannya. Dan cerita itu telah dibentuk oleh pengalaman unik mereka sendiri. Ambil contoh sederhana, tiket lotre. Sebagian diriku ingin mengerti, tapi kebanyakan itu adalah contoh bagaimana pengalaman yang berbeda dapat menyebabkan pandangan yang sangat berbeda dalam topik yang satu. Sisi secara intuitif, berpikir harus hitam dan putih. Dan siapa yang membelinya? Kebanyakan orang miskin. Orang Amerika menghabiskan lebih banyak untuk itu daripada gabungan film, video game, musik, acara olahraga, dan buku. Dan siapa yang membelinya? Kebanyakan orang miskin. Rumah tangga berpenghasilan terendah di ASLS rata-rata menghabiskan 412 setahun untuk tiket lotre, 4 kali lipat jumlah mereka yang berada di kelompok berpenghasilan tertinggi. 40% orang Amerika tidak bisa mendapatkan $400 dalam keadaan darurat. Artinya, mereka yang membeli tiket lotre seharga $400 pada umumnya adalah orang yang sama yang mengatakan bahwa mereka tidak dapat memperoleh $400 dalam keadaan darurat. Mereka meniup jaring pengaman mereka pada sesuatu dengan peluang 1 dalam juta untuk memukulnya besar. Itu tampak gila bagi saya. Ini mungkin tampak gila bagi Anda juga. Tapi aku tidak dalam kelompok pendapatan terendah. Anda mungkin juga tidak. Jadi sulit bagi banyak dari kita
untuk secara intuitif memahami alasan bawah sadar pembeli tiket lotre berpenghasilan rendah, tapi saringlah sedikit, dan Anda bisa membayangkannya seperti ini. Kita hidup dari gaji ke gaji, dan tabungan sepertinya di luar jangkauan. Prospek kami untuk upah yang jauh lebih tinggi tampaknya di luar jangkauan. Kami tidak mampu membeli liburan yang menyenangkan, mobil baru, asuransi kesehatan, atau rumah di lingkungan yang aman. Kita tidak bisa menyekolahkan anak-anak kita tanpa hutang yang melumpuhkan. Banyak hal yang Anda orang-orang yang membaca buku keuangan miliki sekarang, atau memiliki peluang bagus untuk mendapatkannya. Kami tidak memilikinya. Membeli tiket lotre adalah satu-satunya waktu dalam hidup kita. Kita dapat memiliki mimpi yang nyata untuk mendapatkan barang bagus yang sudah Anda miliki dan terima begitu saja. Kami membayar untuk sebuah mimpi, dan Anda mungkin tidak mengerti itu, karena Anda sudah menjalani mimpi. Itu sebabnya kami membeli lebih banyak tiket daripada Anda. Anda tidak harus setuju dengan alasan ini. Membeli tiket lotre saat Anda bangkrut masih merupakan ide yang buruk. Tapi saya agak mengerti mengapa penjualan tiket lotre bertahan. Kita hidup dari gaji ke gaji dan tabungan sepertinya di luar jangkauan. Prospek kami untuk upah yang jauh lebih tinggi tampaknya di luar jangkauan. Kami tidak mampu membeli liburan yang menyenangkan, mobil baru, asuransi kesehatan, atau rumah di lingkungan yang aman. Kita tidak bisa menyekolahkan anak-anak kita tanpa hutang yang melumpuhkan. Banyak hal yang Anda orang-orang yang membaca buku keuangan miliki sekarang, atau memiliki peluang bagus untuk mendapatkannya, kami tidak memilikinya. Membeli tiket lotre adalah satu-satunya waktu dalam hidup kita. Kita dapat memiliki mimpi yang nyata untuk mendapatkan barang bagus yang sudah Anda miliki dan terima begitu saja. Tapi saringlah sedikit, dan Anda bisa membayangkannya seperti ini. Hanya sedikit orang yang membuat keputusan keuangan murni dengan spreadsheet. Mereka membuatnya di meja makan, atau dalam rapat perusahaan, tempat-tempat di mana sejarah pribadi, pandangan unik Anda tentang dunia, ego, kebanggaan, pemasaran, dan insentif aneh diacak menjadi narasi yang cocok untuk Anda. Dan gagasan itu, apa yang Anda lakukan tampak gila, tetapi saya agak mengerti mengapa Anda melakukannya. Mengungkap akar dari banyak keputusan keuangan kita. Poin penting lainnya yang membantu menjelaskan mengapa keputusan uang begitu sulit dan mengapa ada begitu banyak perilaku buruk adalah mengenali betapa baru topik ini. Uang sudah ada sejak lama. Raja Aliates dari Lydia, sekarang bagian dari Turki, diperkirakan telah menciptakan mata uang resmi pertama pada 600 SM. Tetapi, fondasi modern dan keputusan uang, menabung dan berinvestasi, berdasarkan konsep yang praktis masih bayi. Ambil pensiun. Pada akhir tahun 2018, terdapat 27 triliun dolar di rekening pensiun Amerika Serikat, menjadikannya pendorong utama keputusan menabung dan berinvestasi investor umumnya. Tetapi, seluruh konsep tentang hak atas pensiun paling banyak berumur 2 generasi. Sebelum Perang Dunia Kedua, kebanyakan orang Amerika bekerja sampai mereka meninggal. Itu harapan dan kenyataan. Tingkat partisipasi angkatan kerja pria berusia 65 tahun ke atas berada di atas 50% hingga tahun 1940-an. Jam sostek bertujuan untuk mengubah hal ini, tetapi manfaat awalnya tidak sebanding dengan pensiun yang layak. Ketika Ida May Fuller
mencairkan cek jaminan sosial pertama pada tahun 1940 itu sebesar $22.54 atau $416 disesuaikan dengan inflasi. Baru pada tahun 1980-an rata-rata cek jaminan sosial untuk pensiunan melebihi $1.000 per bulan yang disesuaikan dengan inflasi. Lebih dari seperempat orang Amerika di atas usia 65 diklasifikasikan oleh Biro Sensus sebagai hidup dalam kemiskinan sampai akhir 1960. Ada kepercayaan luas di sepanjang baris, setiap orang dulu memiliki pensiun pribadi. Tapi ini sangat dilebih-lebihkan. Employee Benefit Research Institute menjelaskan, hanya seperempat dari mereka yang berusia 65 tahun ke atas yang memiliki pendapatan pensiun pada tahun 1975. Di antara minoritas yang beruntung itu, hanya 15% pendapatan rumah tangga yang berasal dari pensiun. The New York Times menulis pada tahun 1955 tentang keinginan yang tumbuh, tetapi ketidakmampuan yang terus berlanjut untuk pensiun. Mengulangi pepatah lama, semua orang berbicara tentang pensiun, tetapi tampaknya sangat sedikit yang melakukan apa-apa. Baru pada tahun 1980-an gagasan bahwa setiap orang berhak dan harus memiliki pensiun yang bermartabat mulai berkembang. Dan cara untuk mendapatkan pensiun yang bermartabat sejak itu adalah harapan bahwa setiap orang akan menabung dan menginvestasikan uang mereka sendiri. Izinkan saya mengulangi betapa baru ide ini. 401K, kendaraan tabungan tulang, punggung pensiunan Amerika, tidak ada sampai tahun 1978. Roth IRA tidak lahir sampai tahun 1998. Jika itu adalah seseorang, itu hampir tidak cukup umur untuk minum. Seharusnya tidak mengejutkan siapapun bahwa banyak dari kita buruk dalam menabung dan berinvestasi untuk masa pensiun. Kami tidak gila. Kita semua hanya pemula. Hal yang sama berlaku untuk kuliah. Bangsa orang Amerika di atas usia 25 dengan gelar sarjana telah meningkat dari kurang dari 1 dalam 20 pada tahun 1940 menjadi 1 dalam 684 pada tahun 2015. Biaya kuliah rata-rata selama waktu itu naik lebih dari 4 kali lipat, disesuaikan dengan inflasi. Sesuatu yang begitu besar dan begitu pentingnya memukul masyarakat begitu cepat menjelaskan mengapa. Misalnya, begitu banyak orang telah membuat keputusan yang buruk dengan pinjaman mahasiswa selama 20 tahun terakhir. Tidak ada dekade akumulasi pengalaman, bahkan untuk mencoba untuk belajar dari. Kami mengayunkannya. Sama halnya dengan reksadana indeks yang berusia kurang dari 50 tahun. Dan dana lindung nilai yang tidak lepas landas sampai 25 tahun terakhir. Bahkan meluasnya, penggunaan utang konsumen, hipotek, kartu kredit, dan pinjaman mobil tidak lepas landas sampai setelah Perang Dunia II ketika RUU GI mempermudah jutaan orang Amerika untuk meminjam. Anjing didomestikasi 10.000 tahun yang lalu dan masih mempertahankan beberapa perilaku nenek moyang liar mereka. Namun disinilah kita dengan pengalaman antara 20 dan 50 tahun dalam sistem keuangan modern berharap dapat menyesuaikan diri dengan sempurna
untuk topik yang sangat dipengaruhi oleh emosi versus fakta, ini adalah masalah. Dan itu membantu menjelaskan mengapa kita tidak selalu melakukan apa yang seharusnya kita lakukan dengan uang. Kita semua melakukan hal-hal gila dengan uang, karena kita semua relatif baru dalam permainan ini dan apa yang tampak gila bagi Anda mungkin masuk akal bagi saya. Tapi tidak ada yang gila. Kita semua membuat keputusan berdasarkan pengalaman unik kita sendiri yang tampaknya masuk akal bagi kita pada saat tertentu. Sekarang izinkan saya menceritakan sebuah kisah tentang bagaimana Bill Gates menjadi kaya.